Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Relative Ratio Assessment untuk Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terbaik. Dan disusun oleh saya sendiri, Selni Rostiawan, NIM 2017-31083, mahasiswa Institut Teknologi PLN Jakarta. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Karna Junaidi, STMTI, selaku pembimbing pertama saya, dan Pak Yoga Distra Sudirman, STMTI, selaku pembimbing kedua saya. Karena atas bimbingan beliaulah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai presentasi saya. Pertama, saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang lingkup. Latar belakang. Pelaksanaan pemilihan guru terbaik pada SMPTA Takwa masih dengan cara konvensional, yaitu dengan cara melihat hasil nilai yang diberikan, baik dari guru, staf, ataupun dari siswa, sehingga menyebabkan hasil pemilihan guru terbaik akan menjadi kurang efisien, di mana saat pengambilan keputusan penilaian masih dirasakan belum optimal, dikarenakan hanya berdasarkan pengamatan pribadi. Untuk membantu SMPTA Takwa Babelan Bekasi dalam memberikan keputusan bagi setiap pemilihan guru terbaik, maka akan dirancang sistem pendukung keputusan berhubungan dengan pemilihan guru terbaik dengan menggunakan metode ARAS, atau Additive Ratio Assessment. Dengan adanya sistem ini, maka diharapkan dapat membantu memberikan keputusan untuk menentukan guru terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga bisa menentukan guru terbaik dengan yang diinginkan. Lalu dari rumusan masalah, yang pertama, bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan pemilihan guru pada SMPTA Takwa Babelan dengan menggunakan metode ARAS. Yang kedua, apakah sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat membantu SMPTA Takwa Babelan dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tidak memihak. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, merancang aplikasi tentang SPK menggunakan metode ARAS dalam membantu saat pemilihan guru terbaik pada SMPTA Takwa Babelan yang berkualitas. Yang kedua, mendapatkan hasil guru terbaik yang memang benar-benar berhak menjadi guru terbaik berdasarkan ranking menggunakan metode ARAS. Yang ketiga, dapat mempermudah SMPTA Takwa Babelan dalam mengambil keputusan penilaian guru yang bersifat kriteria secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan manfaatnya, pertama, penulis berharap dengan adanya aplikasi berbasis web yang akan dirancang ini dapat membantu SMPTA Takwa Babelan Bekasi dalam menentukan guru terbaik dengan mudah dan efektif. Yang kedua, diharapkan dapat mempermudah proses perhitungan pengambilan keputusan sehingga dapat memakan waktu yang lama dalam menentukan siapa saja yang akan lolos seleksi. Yang ketiga, sebagai pedoman khusus SMPTA Takwa Babelan Bekasi memudahkan kepala sekolah dalam menentukan calon guru terbaik. Lalu ada ruang lingkup. Yang pertama, metode yang digunakan dalam menentukan pemilihan guru terbaik adalah metode ARAS atau Additive Ratio Assessment. Yang kedua, studi kasus yang dilakukan di SMPTA Takwa Babelan Bekasi. Pembahasan yang kedua adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian pertama itu adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta studi pustaka. Yang kedua, analisis. Analisis yang pertama itu sistem berjalan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Lalu ada perancangan dari simulasi perhitungan, perancangan UML dan basis data, dan perancangan tampilan. Setelah perancangan akan dilakukan pengkodean, lalu pengujian. Apabila ada kesalahan, diulang lagi dari perancangan, dan apabila tidak ada kesalahan, langsung menulis laporan. Lalu ada flowchart proses pemilihan guru terbaik. Pertama itu menginput guru yang ingin dilakukan penilaian, lalu melakukan penilaian metode ARAS, dan akan menghasilkan penilaian guru menggunakan metode ARAS. Setelah keluar hasil, pihak sekolah akan mendiskusikan hasil, setelah itu akan mengumumkan hasil penilaian. Voucher perhitungan ARAS-nya, pertama input nilai kriteria masing-masing alternatif dan bobot, lalu membuat decision making metrik, lalu penormalisasian metrik keputusan, lalu menentukan bobot metrik yang sudah dilakukan normalisasi, lalu menghitung nilai optimal alternatif, lalu meranking alternatif. Setelah perankingan akan menghasilkan guru terbaiknya. Pembahasan yang ketiga adalah hasil dan kesimpulan.
Pertama, ada halaman login. Pada halaman ini, admin dan user harus mengisi username dan password agar dapat masuk ke halaman beranda aplikasi. Yang kedua, ada halaman beranda. Apabila login berhasil, maka akan tampil halaman beranda. Yang ketiga ini merupakan form pengguna baru. Admin bisa menambah pengguna baru dan harus mengisi form pengisian data pengguna baru. Lalu ada halaman data pengguna untuk melihat dan menghapus data pengguna yang terdaftar dalam aplikasi. Lalu ada halaman login history. Di bagian login history pengguna akan menampilkan halaman history login dari beberapa pengguna yang sedang mengakses aplikasi. Lalu ada halaman input data guru dan bobot kriteria. Pada bagian input guru baru, menampilkan halaman form input guru sekaligus memasukkan bobot kriteria. Lalu ada halaman kelola data guru. Di halaman ini, aplikasi menampilkan data-data guru serta data kriteria yang akan dilakukan penilaian. Dan terdapat button edit dan hapus di bagian aksi untuk mengedit dan menghapus data guru. Lalu ada halaman hasil penilaian. Pada form menu hasil penilaian, admin dapat menginput dan mengedit bobot kriteria. Tujuannya untuk menginput nilai bobot kriteria pada masing-masing kriteria untuk melakukan perhitungan metode ARAS. Halaman terakhir, halaman laporan. Di halaman ini akan menampilkan data guru, nilai serta skor dari guru yang telah dilakukan penilaian. Dan yang terakhir, kesimpulan, penerapan ARAS pada aplikasi pemilihan guru terbaik ini adalah pada proses penilaian guru, di mana penilaian keputusan dan alternatif terbaik akan dievaluasi berdasarkan hasil kriteria, bobot, dan perankingan yang akan ditentukan dengan menggunakan metode ARAS. Mendapatkan hasil guru terbaik yang memang benar-benar berhak menjadi guru terbaik berdasarkan ranking menggunakan metode ARAS. Aplikasi ini dapat menentukan guru terbaik dengan hasil yang objektif, sehingga hasil akhir dari aplikasi dapat menjadi acuan untuk pemilihan guru terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanadrio Setiawan, NIM 2017-31083. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi pemilihan guru terbaik di SMPT At-Taqwa. Pertama-tama, admin harus login ke dalam aplikasi. Setelah login, akan diarahkan ke dalam halaman beranda. Pada halaman beranda ada beberapa menu, yaitu data user, kelola guru, hasil penilaian, dan laporan. Pertama, di dalam data user, ada tiga kategori menu, ada user baru, data user, dan history login. Di dalam user baru, halaman ini untuk menambahkan pengguna baru dan harus mengisi form yang ada di sini. Contohnya, setelah mengisi form ini, apabila ingin menginput pengguna baru, klik input pengguna baru. Setelah input pengguna baru, akan muncul pesan pengguna baru berhasil diinput. Lalu di dalam data user, admin dapat melihat siapa saja yang sudah terdaftar dalam aplikasi ini. Contohnya seperti ada pertama, namanya Davi dan aktora user. Yang kedua, Najmudin, aktora sebagai user. Dan ketiga, username Mario, aktora sebagai user. Admin bisa menghapus beberapa user apabila admin ingin menghapus. Klik aksi hapus yang terdapat di kolom aksi. Setelah menghapus user, akan muncul pesan user sudah selesai dihapus. Selanjutnya, di dalam history login, di halaman ini, aplikasi menampilkan siapa saja yang pernah masuk dalam aplikasi. Admin bisa juga menghapus login history satu persatu, seperti ini, atau bersihkan semua history langsung. Apabila admin ingin menghapus, klik ini, dan muncul pesan login history, semua pengguna sudah berhasil dihapus. Di dalam menu kelola guru, terdapat dua halaman lagi. Pertama ada guru baru.
Di halaman ini, admin menginputkan guru baru, dan datanya itu berupa NIP, nama lengkap, telepon, dan penilaian di setiap kriteria yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti memasukkan NIP, nama lengkap, dan nomor telepon. Lalu ada pengisian dari penilaian kriterianya. Setelah menginputkan guru baru, klik input guru baru. Setelah selesai akan muncul pesan guru baru berhasil diinput. Lalu dalam data guru, admin dapat mengelola data guru. Berikut adalah tabel data guru yang sudah terdaftar di dalam aplikasi dan ingin dilakukan perhitungan metode ARAS. Dan lalu admin bisa mengedit dan menghapus beberapa guru yang ingin diedit atau dihapus oleh admin. Contohnya kalau ingin mengedit, klik aksi edit, lalu admin dapat mengedit data dari guru tersebut. Setelah admin berhasil mengedit, klik update data guru, dan muncul pesan data guru sudah berhasil diupdate. Lalu apabila admin ingin menghapus, bisa juga klik hapus di tombol aksi sesuai dengan nama yang ingin dihapus. Setelah klik hapus, akan muncul pesan data guru sudah berhasil dihapus. Lalu ada halaman hasil penilaian. Di dalam hasil penilaian ini, admin harus menginputkan bobot kriteria dari setiap kriterianya. Lalu, setelah admin memasukkan bobot kriterianya, admin bisa klik update bobot kriteria untuk melakukan penilaian metode ARAS-nya. Setelah diklik akan muncul penilaian sudah dilakukan, dan hasilnya akan muncul di tabel bawah bobot kriterianya. Terakhir yaitu halaman laporan. Di halaman laporan akan mendownload hasil penilaian dari ARAS. Dan hasilnya berupa PDF. Report hasil penilaiannya sudah dirankingkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan yang untuk ranking 1 adalah guru yang terpilih menjadi guru terbaik di SMPT At-Taqwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.